Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Ahmad. Mohon maaf menunggu ya. Eh, Ibu udah standby dari tadi, dari jam 10. Ahmad juga sama ya, Mat. Cuma ditungguin hampir 17 menit yang hadir baru 2 orang. Nah, ini ada 3 orang sekarang. Nggak apa-apa ya, kita mulai saja perkuliahan komunikasi data hari ini, pertemuan 14. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar perkuliahan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.18, kita mulai saja perkuliahan hari ini, meskipun yang sudah join hanya 3 orang mahasiswa ya. Untuk materi pertemuan 14 untuk komunikasi data hari ini sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi agenda pembelajaran kita hari ini adalah melakukan praktikum bagaimana melakukan monitoring jaringan komputer menggunakan aplikasi Wireshark. Gitu ya. Nanti masing-masing dari mahasiswa harus melakukan presentasi, menampilkan fitur-fitur yang bisa dilakukan oleh Wireshark itu sendiri apa saja. Siap ya, Ahmad, Putri, Monik. Bu, Sebelum Ibu, kenapa Monik? punya Monik gak bisa di-download, Ibu. Kenapa tuh nggak bisa di-download? Gak tahu dari kemarin udah dicoba-coba tapi nggak bisa, Bu. Iya, mungkin nggak kompatibel sama laptop atau OS yang kamu pakai kali, Monik. Jadi cari yang kompatibel sama OS dan laptop yang kamu pakai gitu, biar bisa diinstal. Iya, Ibu. Heeh. Ya itu kata Ahmad di downgrade pakai versi yang lama. Oke, sebelumnya sebelum kalian melakukan presentasi kemarin juga mungkin kalian juga sudah banyak ya tutorial bagaimana cara mengoperasikan si Wireshark ini sendiri sudah banyak di YouTube, di channelnya Prof. Ono pun sebenarnya banyak sudah dibahas di mata kuliahnya Prof. Ono. Ibu pun tadi sempat mengambil referensi dari webnya Pak Ono ya. Jadi kalian kalau misalkan nanti mau lebih mempelajari secara detail tentang si Wireshark ini sendiri atau tentang memonitoring jaringan komputer bisa bisa mampir ke channel YouTube-nya Prof. Ono gitu. Oke, izin share screen. Baik, pertama apa saja yang akan Ibu praktekkan di sini? Yang pertama ya, kita akan bagaimana menangkap paket data yang dikirimkan dari perangkat satu ke perangkat lainnya menggunakan Wireshark. Kemudian setelah itu kita akan melihat dan menganalisis apakah paket data tersebut berhasil dikirim atau tidak gitu ya. Terus yang kemudian nanti kita akan melakukan filtering pada aplikasi Wireshark, salah satunya melakukan filtering untuk protokol HTTP. Itu di mana nantinya kita akan melakukan login pada web tertentu dan dari hasil login tersebut kita bisa melihat username dan password yang dikirimkan gitu. Oke ya, jadi disclaimer dulu pembelajaran kita hari ini sekali lagi murni untuk pembelajaran dan pengetahuan, jadi jangan disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Oke, di sini Ibu sudah membuka aplikasi Wireshark-nya ya. Di sini ketika kita pertama kali
membuka aplikasi Wireshark, di tampilan awal ini muncul dari interface-interface yang ada di perangkat yang kita gunakan saat ini gitu ya. Nah, di sini yang aktif di perangkat Ibu adalah interface Wi-Fi karena Ibu menggunakan koneksi Wi-Fi ya, tidak menggunakan LAN. Nah, nanti ini yang akan dianalisis adalah komunikasi data menggunakan jalur Wi-Fi gitu ya, jalur Wi-Fi yang digunakan. Kebetulan saat ini Ibu menggunakan jalur Wi-Fi, menggunakan provider ini, First Media. Jadi untuk melakukan analisis dari jaringan komputer sendiri, kalian di sini pertama kalau ingin menganalisis jaringan Wi-Fi-nya, koneksikan ke jaringan Wi-Fi terlebih dahulu gitu ya. Atau kalau mau menganalisis jaringan komputer yang menggunakan media transmisi kabel, silakan dipilih interface-nya menggunakan adapter yang mana gitu. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, Ibu akan menganalisis jaringan komputer komunikasi data yang menggunakan jalur wireless. Untuk melakukan analisa atau melakukan capturing, ini bisa dilakukan dengan banyak cara ya. Kalian bisa double klik di interface yang mau kalian pilih, atau bisa memilih menu capture, terus start, atau bisa langsung menekan tombol ini nih, sirip hiunya ya, sirip shark-nya bisa di sini. Jadi ada banyak cara, terserah kalian bisa menggunakan cara yang mana gitu. Jadi yang gampang tinggal di double klik aja di interface Wi-Fi. Nah, ini sudah jalan ya. Jadi ini ada 3 bagian. Ini bagian daftar paketnya. Kemudian bagian yang kedua ada detailnya, detail paketnya. Jadi bagian detail paket, jadi ketika kita pilih salah satu paket data, ini muncul informasi detail terkait paket data yang kita pilih tersebut. Kemudian bagian ketiga ini ada bagian byte-nya ya di sini. Jadi informasi detail nih kalau kita salah satu, ini munculnya juga beda-beda. Oke, ini sudah berjalan ya, analisis jaringan komputernya menggunakan jalur Wi-Fi. Untuk informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari hasil analisis di Wireshark ini, itu sangat banyak sekali ya. Jadi kalau misalkan dijelaskan satu persatu, nggak cukup waktunya sampai jam 12, dan Ibu juga nggak ngerti semua nih informasi yang ditampilkan di sini, karena sangat banyak gitu ya. Yang lebih gampangnya kalau misalkan mau cari, oh ini artinya apa sih, tinggal di copy aja informasi dari masing-masing paket data ini, tinggal cari aja di Google gitu, artinya apa nih yang ini. Karena ini sifatnya bukan untuk dihafalkan, oh protokol ini artinya apa, informasi ini apa, tapi dipahami gitu ya. Nah, untuk memahami semua informasi yang tercapture di Wireshark ini, itu butuh waktu yang memang cukup lama gitu. Butuh ketelitian, keuletan gitu. Jadi untuk memahami semua informasi yang ada di sini gitu. Jadi hari ini kita akan praktekkan yang simple-simple aja ya gitu, yang analisis yang sederhana. Kalau misalkan ingin belajar lebih detail lagi sama Prof. Ono ya, yang lebih pakarnya gitu. Oke, ini sudah jalan ya, sudah jalan capturing dari analisis jaringan komputernya. Kemudian kita akan coba yang pertama tadi ya, cara menangkap paket data menggunakan Wireshark. Kemudian nanti kita akan melihat dan menganalisis isi paketnya tersebut. Oke, pertama Ibu akan buka command prompt. Ya, jadi sebelum kita akan melakukan analisis dengan filter-filter tertentu, pastikan si Wireshark ini juga sudah aktif ya. Jadi bisa mengcapture, jangan sampai Wireshark-nya ini dalam kondisi mati gitu. Jadi dalam kondisi on atau di start, bukan di stop. Oke, ini sudah jalan. Pertama Ibu buka command prompt. Di command prompt ini ya, Ibu akan coba melakukan ping ke situs e-learning ya, e-learning.ets.ac.id.
Oke. Nah, di sini tadi Ibu baru saja mengirimkan paket data atau melakukan ping ke situs elearning.itts.ac.id. Ini domainnya ya, seperti terlihat di sini. Untuk IP address si website elearning.itts.ac.id ini adalah 103.146.182.178. Nah, kita akan melihat informasi detail dari paket data yang dikirimkan. Ini kita stop dulu ya. Kita stop hasil capture-nya. Setelah kita stop di sini, kita bisa melakukan filtering. Kita klik di sini ya, di kolom filtering. Kita pilih si IP. Kita melakukan filtering IP.dst sama dengan alamat IP dari website yang kita tuju. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di bagian daftar paket ada nomor, ada time, ada search, ada destination, ada protokol, length, dan info. Kalau nomor ini adalah nomor-nomor paket data yang sedang berjalan di jalur Wi-Fi tersebut. Kemudian ini adalah time, latensi ya, waktu untuk mengirimkan paket data tersebut. Ini adalah source ini adalah perangkat sumber yang mengirimkan data. Kemudian destination ini adalah perangkat yang dituju, perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data. Kemudian protokol ini adalah protokol yang digunakan pada saat proses pengiriman data tersebut. Kemudian length ini adalah jumlah ukuran data yang dikirimkannya. Kemudian info-info lain ini adalah info bisa saja port yang digunakan gitu, atau informasi lain terkait pengiriman data tersebut. Untuk source dan destination ini yang ditampilkan adalah alamat IP dari masing-masing perangkat gitu ya. Nah, kita mau cari, karena tadi kita ngepingnya ke elearning.itts.ac.id, kita akan cari alamat IP-nya di sini ya. Tadi alamat IP-nya 103, sebentar. IP.dst sama dengannya 2 kali 103.146.182.178. Di sini kita filter. Nah, di sini muncul hasilnya ya. Jadi proses ping atau mengirimkan data yang Ibu lakukan dari perangkat yang Ibu gunakan ke perangkat server situs elearning.itts.ac.id ini dipecah menjadi 4 paket data ya. Jadi paket data yang dikirimkan dipecah menjadi 4 paket data. Jadi satu paket data itu ketika dikirimkan dia dipecah menjadi beberapa paket gitu ya. Jadi menjadi 4 paket data di sini. Nah, untuk informasi detail yang bisa kita dapatkan, kita lihat dari hasil statistik ya. Statistik, kita pilih capture file properties. Nah, di sini muncul hasil analisa dari komunikasi data yang baru saja dilakukan dari perangkat ibu ke perangkat server si ITTS-nya sendiri ya. Nah, ini source-nya ini adalah IP address laptop yang Ibu gunakan, yang terhubung ke jaringan Wi-Fi ya. Kemudian destination ini adalah alamat IP address server situs elearning.ac.id. Kita lihat informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari analisis tersebut. Kita lihat di bawah ya, di sini hasil statistiknya seperti ini. Jadi kita pakai yang di display ya. Ini yang di capture oleh si Wireshark, ini yang di display. Paketnya 4 ya, benar ya. Paketnya ada 4 paket data yang dikirimkan. 1, 2, 3, 4, betul. Kemudian time span-nya 3 detik.
ya. 3 detik. Kemudian ukuran paket datanya 74. Jadi jumlah total paket data yang dikirimkan itu sebesar 296 bytes. 296 bytes ini dapat dari mana? Dari ini ya, ukuran paket data yang masing-masing paket data 74 dikali 4 itu hasilnya 296. Jadi ukuran data yang dikirimkan dari perangkat ibu ke perangkat e-learning.itetes.ac.id ukurannya adalah 296 bytes gitu ya. Jadi ini 74 dikali 4 hasilnya 299. Dengan waktunya 3 detik,042. Ini hasil analisis pertama yang bisa kita dapatkan dari Wireshark itu sendiri ya. Ini yang paling gampang gitu. Oke, selanjutnya fitur lain yang bisa kita dapatkan adalah mengetahui data-data dari HTTP yang kita gunakan ya. Ini Ibu close dulu. Ibu close dulu, Ibu mulai lagi ya dari awal. Ini kita hapus dulu. Kita mulai lagi dari awal, continue without saving. Oke, ini Ibu sudah aktifkan kembali ya si aplikasi Wireshark-nya ini. Jadi dia sudah mulai mengcapture lagi aliran komunikasi data yang terjadi di jalur Wi-Fi. Oke, di sini Ibu akan membuka situs ini ya. Ibu tadi mencari situs-situs yang sekiranya tidak aman. Di sini seperti terlihat di browser pun tertulis not secure. Jadi yang kalau situs-situs dengan informasi not secure ini biasanya bisa disadap gitu ya, bisa di sniping. Ini ada situs jurnalpencerahan.org. Sebelumnya tadi Ibu sudah membuat akun di sini. Sudah membuat akun, nanti tinggal login saja. Ya, tadi sebelumnya Ibu sudah membuat akun di sini. Nah, ini Ibu akan melakukan login. Ibu akan memasukkan username dan password. Oke, username dan passwordnya sudah Ibu inputkan di situs ini ya. Kemudian tinggal klik login. Nah, di sini Ibu sudah berhasil login ya dengan username Anita, sudah berhasil login ke situs jurnalpencerahan.org. Sini ya, sekali lagi ini bisa dilakukan apabila situsnya tidak aman menggunakan protokol HTTP. Biasanya kalau yang sudah HTTPS itu udah secure, udah susah. Nah, kita lihat di sini ya, Ibu sudah berhasil login. Kita balik lagi ke situs Wireshark-nya. Di sini kita stop. Kita stop si Wireshark-nya. Kita stop. Kemudian di sini Ibu akan memfilter fitur HTTP ya. HTTP itu protokol yang digunakan untuk browsing, menggunakan browser. HTTP. Oke, di sini Ibu sudah mengetikkan filter HTTP, maka di sini akan muncul semua kegiatan yang berkaitan dengan browsing di browser gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah belajar pemrograman web itu ya, kan ada metode get, ada metode post gitu ya. Nanti bisa diketahui fungsinya masing-masing. Kalau get itu berarti kita mengambil data. Kalau post itu kita mengirimkan data gitu ya. Nah, di sini kita cari protokol-protokol yang menggunakan HTTP.
Di sini ada get, ada post. Kita ambil yang post. Berarti kita mengirimkan data gitu ya. Di bagian post ini tadi terlihat Ibu login di situs ini ya, di situs jurnal pencerahan.index, phpjp.index. Oke, nah di sini di post kita klik di bagian detail panelnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 layer ya, ada 6 layer. Informasi ini nanti bisa kalian cari fungsinya apa satu persatu. Nah, kita buka yang HTML form URL di sini. Ini sudah terlihat ya, username dan password. Username dan password. Jadi username yang tadi Ibu masukkan username Anita, nah passwordnya ini Anita 098765. Nah, biasanya kalau web tertentu di bagian password ini juga dienkripsi gitu ya. Kalau misalkan kalian menemukan datanya ternyata passwordnya dienkripsi gitu, bukan password sebenarnya. Itu juga tinggal kalian buka aja website-website yang sudah otomatis menyediakan untuk menginskripsi data. Itu udah banyak juga situs-situs yang bisa digunakan untuk menginskripsi data, tinggal masukkan teks inskripsinya, nanti muncul teks yang sudah dideskripsi gitu. Gitu ya. Jadi sudah kelihatan di Maaf sini. bertanya Bu. Maksud Ibu Ya. tadi untuk mengetahui password yang terenkripsi, kita nyari situs yang udah yang bisa deskripsi gitu Bu. Iya, betul. Oh iya Bu. Kan misalkan kita nggak mau pakai aplikasi, kan ada ya aplikasi juga yang buat enkripsi dan deskripsi gitu kan. Tinggal buka aja web-web yang memang bisa melakukan enkripsi dan deskripsi dari password gitu. Oh ya, Kalau baik ya ini Bu. kan langsung kelihatan nih passwordnya. Kan biasanya kalau ada web yang misalkan lebih aman, passwordnya itu dienkripsi gitu. Gitu. Oke. Ya baik Oke, Bu. ini adalah sebagian kecil dari fitur-fitur yang bisa kalian analisa dari aplikasi Wireshark ya. Nah, kemarin minggu lalu di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menugaskan kepada kalian masing-masing untuk agar kalian presentasi menemukan fitur apa saja sih yang bisa digunakan di aplikasi Wireshark ini. Silahkan, siapa yang mau duluan? Mudah-mudahan tadi informasi yang Ibu sampaikan bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya, bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Itu. Kalau untuk informasi lebih detail lagi bisa dicek di situsnya, di channel YouTube-nya Prof. Ono, itu banyak. Prof. Ono sudah bahas terkait si Wireshark ini secara detail. Gitu. Memang khusus kan mata kuliah Prof. Ono itu kan lebih ke ini ya, security ya, cyber security, jaringan komputer, jadi lebih detail ngebahas si Wireshark ini. Oke, silakan siapa yang mau duluan? Ini siapa ya? Ahmad Fahrid Raihan. Ini mahasiswa Ibu bukan ya? Bukan Bu, saya dari IF Bu. Hah? Nyasar ya, Ahmad Fahrid Raihan. Enggak Bu, kepengen dengerin aja Bu. Oh gitu. Gak apa-apa kan Bu? Iya, nggak apa-apa. Iya sekalian. Masih ada jam gitu. Ya makanya kok ini siapa gitu, Ibu belum pernah lihat gitu, sebelumnya di Ibu cek absen juga nggak ada yang namanya Ahmad Fahrid, adanya Iya, Bu. Ahmad Hidayat gitu. Oke, silahkan Putri, Iqbal, Ahmad, silahkan yang mau melakukan presentasi dulu. Josafat sama Salahuddin kemana ya? Di perkuliahan sebelumnya ada nggak? Jo, belum kelihatan Bu, Jo sama Sola tadi. Dari pagi juga belum ada. Ya, belum kelihatan. Oke, silahkan. Yang sudah presentasi Ibu absen.
Nggak apa-apa, di sini kita sharing. Jadi Ibu juga masih belajar gitu ya. Jadi sama-sama belajar gitu. Jadi jangan malu, jangan takut salah gitu. Silakan. Tunggu ya. Kalau misalkan tadi ya di si aplikasi Warsak-nya kalian menggunakan jalur WiFi gitu kan, berarti kalian tuh bisa menganalisa semua perangkat yang terhubung ke WiFi tersebut gitu. Jadi tipsnya hati-hati ketika kalian menggunakan WiFi publik gitu ya. Misalkan lagi di kafe, di kampus, atau di mana yang menggunakan WiFi publik, hati-hati. Khawatirnya ada orang yang memang menggunakan si Wiresak ini, itu data kalian juga bisa diambil. Jadi ketika menggunakan WiFi publik, jangan membuka m-banking atau akun-akun yang memang penting gitu ya, itu bisa diambil datanya. Jadi lebih baik gunakan paket data sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kan banyak nih, dari kalau kita lihat di bagian search atau destination, IP yang digunakan bukan hanya dari perangkat laptop Ibu saja gitu ya. Banyak di bagian search ini terdeteksi IP lain juga yang memang WiFi di rumah Ibu ini banyak digunakan oleh perangkatnya nggak cuma satu gitu ya. Jadi ini bisa untuk mendeteksi semua perangkat, semua aliran data yang terkoneksi di satu aliran data yang sama. Tuh. Sini kita juga bisa gunakan DNS. DNS, kalau misalnya kita mau lihat situs-situs apa yang diakses oleh perangkat-perangkat yang kita gunakan, kita bisa gunakan filter DNS di sini ke muncul semua tuh ya. Di perangkat kita ngakses ke situs mana aja sih, kita bisa gunakan fitur DNS. IP address-nya juga ketahuan nanti ya. Tuh di sini. Jadi sistem kerjanya kayak tadi tuh IP. Oh ini udah nggak ada nih. Udah hilang. Coba Ibu coba ya. Ibu coba capture lagi. Ini Ibu sambil nunggu kalian ya. Sambil nunggu kalian silahkan dipersiapkan. Ini Ibu capture lagi. Coba Ibu ping lagi ke Google. Oke, dari Google dapat ya. Ini Ibu stop. IP-nya 142.251.10.101. Nah, di sini yang tadi ya terlihat IP komputer Ibu dan IP komputer yang dituju ini adalah si Google. Paket datanya sama ya, dibagi menjadi 4 paket data. Nah, kalau kita mau lihat kebalikannya, perangkat kita tuh ngakses situs mana aja sih gitu ya. Ini bisa diganti menggunakan IP search, berarti ya diganti, dimasukkan alamat IP address perangkat kita. Kalau mau lihat IP address perangkat yang kita pakai perintah IP config ya kemarin.
Sini kita bisa lihat IP address dari perangkat yang kita gunakan. Atau misalkan kalian mau cek nih perangkat, misalkan perangkat keluarga ya, misalkan ibu mau cek handphone anak ibu tuh dia ngakses situs apa aja, buka aplikasi apa aja, tinggal dicek aja gitu ya. Di search-nya tuh kan bisa kelihatan. Ini ibu pakai IP ibu 192.168.024.3. Oh, kebalik 234. Nah, ini di sini perangkat yang ibu gunakan dia mengirim data kemana saja. Di sini terlihat banyak tujuan. Ini bisa didapat dari aplikasi ya, aplikasi yang dibuka di laptop ini atau situs-situs gitu yang diakses di browser yang ibu gunakan di laptop ibu. Gitu. Seperti ini ya. Banyak. Oke, silakan. Sudah ada yang mau mulai? Putri, Ahmad, Iqbal, Monik, silakan. Yo. Situs apa ya? Yang biasanya yang situs-situs repositori gitu deh cari put. Apa ya? Coba ibu cari dulu ya. Cari yang nggak secure. Cuma masalahnya kan kalau kita mau masuk ke repositori kampus yang memang nggak secure itu kan harus pakai ini ya, NIM. Kan kita nggak terdaftar di kampus itu, coba. Nggak bisa. Ini kan ada, ini ibu nemu nih situs-situs repositori kampus, tapi kalau mau login kan harus pakai NIM gitu ya. Repositori. Atau cari repositori jurnal yang gratis gitu ya. Biasa kalian harus daftar akun dulu ya. Ini ibu nemu nih satu, lagi ibu coba dulu ya. Ibu coba dulu daftar di situs tersebut. Ini, oh tapi ini secure lah. Nggak jadi. Database secure.
Belum ada nih yang mau presentasi nih. Berarti kalau nggak ada yang presentasi, nggak ada yang ibu absen nih hari ini ya? Mana lagi ya yang nggak secure sebentar. Ke Indo Webster coba put. Oh, Indo Webster. Secure.
Itu Put, dicoba tuh tadi Ibu di chat ngasih beberapa link. Silakan dicoba, bisa atau enggak. Silakan ya dicoba ya. Ada 2 link yang tadi Ibu share di chat. Coba dianalisis. Oke, sambil nunggu lagi ya. Di sini cara kerjanya gimana sih dari si Wireshark ini gitu ya. Jadi ketika kita memfilter hasil analisis yang dilakukan oleh si Wireshark ini, misalkan di sini Ibu masukkan filter DNS, si komputer atau perangkat yang kita gunakan, baik yang sumber atau yang tujuan, itu sebenarnya dia tidak mengetahui informasi yang diminta sebelumnya. Jadi ini cara kerjanya gini, ini si search IP laptop Ibu ya, 192.168.023, meminta informasi terkait DNS gitu ya, ke si router. Ini alamat router yang Ibu pakai ya, 192.168.0.1. Ini proses request gitu ya. Kemudian setelah si perangkat Ibu merequest, si destination ini menjawab nih di sini. Jadi dia menjawab pertanyaan yang diberikan oleh si search tadi. Menjawab ke alamat IP Ibu, ya kan? Destination-nya gantian. Menjawab nih di sini standard query, ini info ini, apakah IP 192.168.0.1 punya DNS gitu ya, punya domain name. Domain itu kayak tadi tuh ya. Kayak tadi misalkan di sini Ibu ketik e-learning.ittest.ac.id ini merupakan domain. IP-nya ini gitu ya. Nah, dia nanya nih, si laptop Ibu ini nanya ke si router. Apakah router 192.168.0.1 ini punya DNS? Nah, si router ini jawab ke perangkat Ibu. Dibilangnya nggak ada, adanya DNS lokal aja gitu ya. Dia jadi nggak punya DNS. Setelah dijawab, dia nanya lagi. Dijawab lagi, nanya lagi, dijawab lagi, seperti itu. Jadi sistem kerjanya gitu. Jadi dia komunikasi data gitu ya, search, merequest data ke destination, kemudian destination mereplay ke search, dan seterusnya sampai informasi tersebut didapatkan. Gitu. Ini adalah ukuran waktu yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau mengirimkan komunikasi data tersebut. Seperti itu. Gimana? Udah ada yang mau nyoba tuh? Tadi ada 2 web yang Ibu sudah kirimkan. Bisa dites. Udah, Bu. Bentar, Bu. Saya buka Zoom di laptop dulu ya. Siap.
Em, ya, maaf. Tadi laptopnya belum dimatiin suaranya. Ini terlihat gak, Bu? Ya, Komen sudah lainnya. terlihat. Sudah. Kalau saya login. Oh, oh. Oh, oh. Ini tadi kan saya coba tes tes PHP fullweb.com. Terus di sini ternyata dia websitenya dari Amazon.com. Terus IP address-nya 44.248.249.9. Tapi pas dicek NS lookup dia nggak muncul yang IP si Amazon yang ini. Jadi dia server cannot find NX domain. Mungkin ini udah lama kali ya websitenya. Website yang Ibu kasih tadi kan yang ini. Ya, tuh. Terus Tadi udah coba bikin akun di situ. udah, tapi pas tampilan usernya semuanya kelihatan gitu. Jadi kan biasanya kan kalau kita bikin akun passwordnya kan kayak disensor gitu ya, Bu. Nah, ini passwordnya kelihatan semuanya. Jadi kayak gimana ya? Coba lihat hasil analisisnya. Nah, kalau di hasil analisisnya kan ini IP yang lewat si 44 mana tadi tuh? Klik 2 kali tadi ya, Bu ya? IP-nya. Yang pos-pos itu HTTP, di filternya ketik HTTP. HTTP. Mampu lama. Sama sekali, teman. Nah, Belum di stop ya, Put? oh iya. Stop dulu, Put. Coba, Bu, maaf. Astagfirullahaladzim. Masih hidup. Iya. Oke. Tuh, ada tuh. Nah, ini kan ya. Cari yang post itu, yang login. Ada nggak? Post. Ini, Bu, post kan? Terus di detailnya cari yang layer yang paling bawah kayak di home. Itu di close dulu frame-nya. Yang frame di close. Terus ke bawah. Ini. Nah itu, ya ada HTML form. Ya, Bu, muncul. Astagfirullah. Muncul ya? Jangan diserang ya, guys. Yang ini user ini udah pernah kena ini soalnya. Nah, itu ya udah datanya udah pernah dicuri ya? Udah kena kebuka gara-gara si Tokopedia. Udah saya sebut aja ya, Bu, Iya, biar orang sama Ibu juga. Kan ini bisa udah ya, bisa kelihatan email yang kita gunakan itu udah pernah dicuri belum datanya gitu ya. Itu kalau nggak salah ada webnya ya, Put ya. Webnya apa ya, ada Put? Ibu lupa. namanya cari data apa ya. Nanti saya kasih tahu lagi deh, Bu. Saya lupa. Oke, Iya, saya perhatiin. jadi kita bisa ngecek email kita itu sudah bocor kemana aja gitu ya. Itu bisa diketahui, jadi ada webnya. Jadi tadi username yang kamu masukin apa? Namanya Iya, Putri. have found. Betul, Iqbal. I have been found ya.
Itu dibuka webnya, masukin alamat email yang kita sering pakai di marketplace atau dimanapun. Jadi kita bisa ketahuan tuh datanya udah bocor apa belum. Tokopedia kan sempat bocor waktu itu ya. Itu juga ibu salah satu korbannya. Ya, Antisipasinya paling ganti password gitu ya. Ya, Ganti-ganti sama password. saya mah mau ganti email aja Bu. Itu saya diemin. Kalau nggak ada 2 langkah verifikasi itu kan di setiap Ya, marketplace biar lebih aman. Udah bisa ya, jadi ketahuan ya tadi email username-nya yang dipakai ini oh kalian. Tri sama passwordnya juga. Oke. Tapi kok kayak gini berarti orang yang kepoan itu dia sering kepo-kepo ini ya Bu, apa namanya? Situs-situs orang itu. Kalau misalnya dia lagi Iya. ada di public public area yang ada wifi-nya. Wah, iya. Makanya jangan buka-buka situs-situs yang memang kayak M-banking gitu, aplikasi M-banking atau situs-situs sosmed. Marketplace kan juga sekarang bahaya juga ya, ada pay letter Iya, dan lain-lain, itu bisa salah gunakan datanya. pay letter. Maksudnya penggunaan pay letter juga bahaya Bu. Nggak bisa Iya, bayar ntar kena debt collector. kalau akun kita diambil, ya kan, akun Shopee gitu kan, ada akunnya diambil, data kita yang dimasukin, kan cairnya ke dia gitu. Tapi yang Iya. ditagih kamu ntar. Gitu. Jadi ya tipsnya itu aja ketika menggunakan saluran publik, wifi publik, ya jangan buka situs-situs yang penting gitu. Oke, Putri, terima kasih sudah mempraktekkan salah satu fitur dari Wireshark hari ini. Ibu terima kasih atas situs ya. Saya tadi tadi saya nemunya ini Bu yang nggak ada loginnya. Apa? Siapa nih ya? Kindergarten apa ya? Ini kan saya kepo Bu. Saya ngelihat IP-nya Pak Wono. Itu. Iya. Mau dibobol kamu IP-nya Pak Ono. Enggak Bu, saya mau. Jangan Bu, nanti kalau saya bobol saya nggak bisa belajar. Nah, tadi ada satu Ini web lagi, siapa yang mau nyoba tuh? Itu domain siapa? domain domain yang mana? Tadi yang ini Yang juga tadi dia yang nggak, itu, yang Ibu DWS. bilang IDWS, dia nggak mau kasih tahu ininya, tapi di sini kelihatan juga. Iya, tapi banyak HTTP yang memang tidak secure, tapi ketika masuk ke database buat loginnya dia secure gitu. Banyak juga yang kayak gitu tuh tadi. Nih, tadi saya nemunya kindia.sch.id, tapi dia nggak ada buat login karena dia website ini, website sekolahan. Nggak ada loginnya doang, cuma ini ya, statik berarti websitenya. Ya menarik sih. Iya, tapi itu ada register Mana Bu? bawah. Oh, register free trial. Itu ada. Register Coba kali ya Bu. bawahnya. Register kan ada tombol register. Ya diisi dulu register, nanti tinggal. Oh, tapi nggak bisa login ya, cuma ngedaftar doang ya. Iya, nggak bisa punya akun. Coba, saya coba lagi ya Bu. Tapi saya Oke. matiin screen. Siap. Terima kasih Putri. Terima kasih Yang Bu. lain Diabsen coba ya Bu. tadi ada absen. Diabsen Bu. Absen dong. Terima kasih Bu. Sama. Tadi ada satu web lagi tuh yang Ibu share. Silakan siapa yang mau nyoba. Iqbal, coba Bal. Yang itu tuh seaninstitute.org. Boleh dicoba. Filsafat nggak ada ya. Ayo, silakan. Bu, saya mau praktekin yang Ibu ajarkan saja ya, Bu ya. Iya, nggak Soalnya apa-apa saya Mas. belum improvisasi, Bu. Ya, mau Nggak saya apa-apa, sini. silakan. Ya, Bu. Silakan.
Oh ya udah. Jadi ceritanya saya mau capture WiFi saya, kan saya tethering dari handphone Lenovo. Kemudian saya klik ini ya, ping. Bukan ping, ini sama capture. Ya. Berapa lama ya? Oh ya Bu, biasa lemot Bu. Ya, nggak apa-apa. Nah ini saya tadi udah bikin ini ceritanya udah beregister di jurnal Good. pencerahan. Username-nya Ahmad, passwordnya 123456678 ya. Udah dihafal. Jadi saya ingin tahu cara menampilkannya di sini. Tadi udah dicatat sih Bu di ini. Tapi biar loading dulu semuanya. Udah, ini lagi capture ya. Nah sekarang saya masukin passwordnya. 123456678. Login ya. Menunggu loading, kita lihat Wireshark-nya gimana prosesnya di sini. Oke. Coba filter yang tadi Ibu ajarkan tuh. HTTP. HTTP ya. Harus di stop dulu ya Bu ya. Iya, stop dulu, Mat. Lupa. Lupa Bu. Ini ceritanya udah masuk ya Bu ya, udah login ya. Ini saya stop dulu. Nah, sekarang filternya dijalankan. Kalau nggak salah post ya Bu ya. Post, betul. Tuh ada tuh, login. Diklik layer yang paling bawah. Yang di sini ya Bu ya. Kan Oh ada ya ini layer Bu. HTML form. Oh layer HTML. Oh ini ya. Oh iya Bu, betul. Iya. Nah keluar ya Bu ya. Oke, Alhamdulillah keluar. berhasil Siap. Bu. Berhasil. Siap. Ya. Udah ya Bu ya. Oke, udah. Terima kasih, Ahmad. Alhamdulillah, terima kasih Bu, di absen ya Bu ya. Absen dong. Oke. Sudah 2 mahasiswa yang sudah presentasi, silahkan yang lain. Iqbal, Monik, boleh silahkan. Monik tadi terkendala di aplikasinya nggak bisa diinstal ya katanya. Iqbal gimana, Bal? Mau praktek? Ya, ayo dicoba. Ini ya, di Wireshark ini kan fitur warna ya. Warna kan beda-beda ya ketika tadi kita melakukan capturing, itu muncul warnanya beda-beda. Setiap warna itu memiliki arti yang berbeda-beda ya tadi. Oh, ini masih DNS filternya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini warnanya berbeda-beda. Ada biru, pink, dan lain-lain. Tadi ada kuning juga, ada hijau. Jadi tergantung dari
protokol yang digunakan. Misalkan UDP ini warnanya biru, TCP warnanya pink, pink pudar, ICMP ini pink, dan banyak lainnya ya. Ini untuk penggunaan warna ini artinya apa saja, kalian juga bisa melakukan customize ya. Bisa lihatnya di sini, di menu view, kemudian ada coloring rules. Nah, di sini banyak tuh. View coloring rules di sini untuk warna hitam. Hitamnya juga banyak ya, hitam. Hitam dengan warna huruf yang berbeda-beda, ini ada arti-artinya. Kalau yang pink ini ICMP, TCP, SMB ini untuk Samba ya, untuk transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya secara lokal. Terus ini HTTP tadi ya warnanya hijau dan lain-lain. Ini banyak warna dan mengandung arti yang berbeda-beda tergantung dari protokol yang digunakan. Kalau mau di custom bisa nggak? Misalkan kalian mau masukin protokol tertentu, warnanya mau kalian ganti, itu bisa juga di customize gitu ya. Bisa ditambahin atau dihapus juga bisa. Sesuai dengan kebutuhan dari monitoring jaringan yang akan kalian lakukan gitu. Nah, protokol untuk komunikasi data itu sendiri sebenarnya yang sering digunakan itu dua ya, TCP sama UDP gitu ya. Jadi dalam proses komunikasi data, seringnya yang paling dipakai itu TCP atau UDP. Kalau kita filter TCP di sini banyak sekali dari source ke destination menggunakan IP address yang berbeda-beda. Kalau kita filtering TCP, ini munculnya nggak hanya di perangkat ibu aja gitu ya. Nggak hanya di perangkat ibu aja, tapi perangkat-perangkat lain yang terkoneksi ke Wi-Fi yang ibu gunakan, ini juga bisa di-filtering di sini, di-capture dari sini. Ini search IP address perangkat maupun aplikasi yang ada di perangkat tersebut, IP address-nya ke destination. Jadi ini prosesnya request reply gitu ya. Si search meminta, kemudian si destination mereply secara bergantian seperti itu polanya, alurnya. Ini kalau yang TCP ini berarti komunikasi data ya, dari satu perangkat ke perangkat lainnya dan seterusnya. Ini proses komunikasi dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Ini kalau protokol TCP berarti ada komunikasi yang terjadi dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nih, yang hitam-hitam ini tadi apa keterangannya ya? Kalau yang hitam ini keterangannya kita lihat di color line rules, ini ada yang bad TCP, berarti ada gangguan di proses pengiriman datanya gitu ya. Dari sini juga kita bisa mendeteksi gitu ya, apabila ada penyusup gitu ya, ada bisa kelihatan dari source nih, source yang menggunakan jalur Wi-Fi kita gitu. Ini misalkan kita bisa lihat di sini, ini IP siapa gitu ya. Tadi bisa pakai NS lookup ya, yang tadi Putri pakai. Misalkan kita mau cari nih IP 202584 ini apa gitu. Kita bisa gunakan NS lookup 20258451. Nah, ternyata ini adalah IP router ibu gitu ya. Kita bisa lihat juga di sini. Jadi kita bisa cari ini IP siapa gitu ya, IP perangkat mana gitu. Ini kan bisa kita telusuri. Bisa kelihatan dari MAC address-nya juga, misalkan di sini. Ini nih contoh IP ibu mana ya? Ini IP ibu yang tadi ya. Di sini ibu klik IP ibu nih. Di sini bisa terlihat informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan dari monitoring jaringan. Sini
Ini adalah perangkat, informasi perangkat yang Ibu gunakan. Dari MAC address-nya juga terlihat ya di sini. MAC address laptop bisa diketahui di sini. Bisa ketahuan semua. Bisa dibaca. Nah, di sini kalian mau cek IP yang mana nih? Ibu cek lagi IP address apa nih? 170 104 67 96. Oh, masih dari Deling. Dari Deling ngirim, dari Ibu melakukan request ke Deling, dari Deling merespon ke laptop Ibu seperti itu ya. Untuk meminta data, application data. Oke, gimana? Ada lagi yang mau presentasi? Iqbal, udah keluar ya? Siapa tadi, Put? Ahmad Farid Rehan. Temennya Iqbal bukan itu? Dia anak IF, Bu. Putri kenal? Kenal waktu itu kan dia pernah ini apa namanya? Pernah satu mata kuliah juga. Oh, oke. Oke, gimana? Ada lagi yang mau presentasi? Iqbal, Monik gimana? Monik memang tadi aplikasinya tidak bisa diinstal katanya. Iqbal gimana, Iqbal? Ibu Hmm? punya Monik kayak gini. Bentar Ibu. Aduh. Hmm, punya Monik kayak gini Bu. Udah menukar-atik jadi terus habis itu kayak gini aja Bu, habis Monik downloadin. Iya tuh, tadi saran dari Ahmad sama Putri coba di downgrade pakai versi yang di bawahnya. Itu apa? Itu dipilih aja semuanya, checklist. Ini Bu. Itu versi 4 ya, Put, yang ini. Ini yang mana nih? Oh, checklist aja semua. Install. Atau kalau misalnya masih nggak bisa, nanti coba downgrade pakai yang versi 3 tuh, sarannya Putri. Kalau di Windows harus install npcap juga. Kemarin saya install Berserk, install doang. Itu lagi install tuh, npc app-nya. Nmap. Coba next, Monik. Udah Bu. Finish. Kemarin kayak gini juga, nggak? Apa Bu? Hah? Nggak. Karena kemarin itu pas Monik buka link yang dari Ibu, dia langsung error Bu. Ini dari mana? Link yang Ibu kasih juga. Coba next. Oh, Next. Finish. Nah. Terus coba dicari. Di search. Oh, Di search aja. bukan. Cari. itu. Ada cari yang di bawah. Yang mana? Oh. Gambar love. Gambar love. Gambar kaca pembesar. Dicari aja. Tadi nggak di checklist desktopnya ya? Itu ada tulisan cari kan? Ada tulisan cari. Ya ini Bu. Nah, diketik. Wireshark gitu. Tampilan Windows 11 bagus juga ya.
Wire sak. Tunggu, kenapa dia jadi jelek, Ibu? Kenapa? Ngelek. Apa? Proses. Heeh. Nah, Nah, manja. Kenapa gak kelihatan? wi. Oh, Nah, ini. tuh ada. Nah, ya buka. Heeh. Ada. Akhirnya. Nah, itu Alhamdulillah. bisa. Akhirnya. Monik suka bercanda nih. Selamat ya, Mon. Lah, Akhirnya. Ibu, Hmm? kenapa jadi gini, Bu? Kenapa? Dulu kenapa? Nggak apa-apa. Di orang Ibu nggak kenapa-kenapa? Aduh, Iya. Nggak. Di layar nggak kenapa-napa. nah Ada ini apa? kontrol akun pengguna Anda ingin mengizinkan. Oh, di ya yes udah. aja. Di yes Di yes aja. terus. Itu dia lagi ngebaca interface jaringan yang di laptop kamu. Oh, ya Bu. Hmm. Tadi? Terus sampai kelar. Yes emang agak banyak. Kalau di Windows kayak gitu. Udah ya, Bu. Hmm. Udah semua tuh. Kok wifi-nya nggak ke-detect ya? Dia nggak mau kerja sama aku, Bu. Oh, padahal udah connect ke wifi ya, tapi nggak ke-detect ya. Nggak ada Coba di situ. ngeping kali, Mon. Apa, kenapa? Coba ngeping dulu kali. Gak ngaruh sih harusnya. Hmm. Nah, loh. Capture option coba. Klik menu capture option. Bentar ya, Bu. Mm-mm. Di capture option itu kan kita bisa lihat adapter si jaringannya. Ininya, Bu. Ah, Yang atas, menu atas juga nggak aktif ya? ih, Menu capture. dia keluar masuk ke. Nggak bisa juga, Bu. Kayak perlu di restart deh biasanya. Restart dulu nanti laptop Moniknya di restart gitu. Baru dia Oh, berfungsi. Kan diminta restart kan, restart later atau restart now gitu biasanya kan. iya, Bu. Hmm. Ya udah nggak apa-apa, tetap Ibu absen ya karena Monik sudah berusaha untuk install aplikasinya, cuma memang masih terkendala. Iya, Bu, Tapi makasih nanti ya, Bu. dicoba di rumah yang tadi ya. Iya, Bu, nanti. Kalau Monik udah restart laptopnya, dicoba Iya, pakai nanti situs yang tadi juga boleh. nanti gurunya jadi Putri, Bu. Mau ditanya ke Putri. Siap-siap, nanti Putri ajarin ya Put. Gurunya mau kita. Tanyanya di grup, Mon. Iya. Iqbal gimana Makasih, Bal? Bu. Sama-sama. Iqbal gimana Iqbal? Oke, Iqbal nggak respon. Josafat juga nggak ada, Solah juga nggak ada. Untuk pertemuan minggu depan, itu pertemuan 15, pertemuan materi terakhir sebelum UAS ya. Itu kita akan mereview kembali materi yang sudah dibahas dari pertemuan 9 sampai 15. Ya, 14 berarti 9 sampai 14 akan direview kembali, akan dibahas kembali di pertemuan 15 minggu depan. Terus minggu depannya itu harusnya kan minggu tenang. Kenapa, Put? Nah, Bu, itu yang kan kalau kita buka deskripsi itu kan ada di bagian mana ya? Di bagian transmission control protocol. Di situ ada flag
ada flag, ada Windows 501, terus calculate Windows size sama Windows size scaling factor 128. Nah, ini apa Bu? Maksudnya Bu, Windows size scaling factor 128. Itu kalibrasi ukuran layar kali Put. Apa sih Windows size scaling factor gitu ya? Jendela, penyesuaian jendela tampilan aplikasi gitu. Disesuaikan dengan perangkat yang kamu gunakan. Cari aja coba di Google, tinggal di copy nih, Ibu copy ya. Copy, buka Google, cari aja itu maksudnya apa. Kayak gitu. Kan kita juga nggak mungkin ngafalin semua fitur yang ada di situnya ya. Ya, Coba cari oke. di Google. Di Ya, Bu. copy Windows scaling factor 128 itu maksudnya apa? Baik, Bu. Maaf, Bu. Lanjutkan. Ya. Mm-mm. Nah, iya benar tuh. Jadi penyesuaian layar sih di monitor yang kamu pakai itu dikalibrasi gitu ukurannya. Ini dia pakai yang ukurannya 128 gitu. Kalau dari Google ya. Coba aja nanti cari di Google. Oke, Put. Oke, Bu. Nah, minggu depan itu komunikasi data pertemuan 15, itu kita review materi 9 sampai 14, di review aja. Terus minggu depannya kan harusnya minggu tenang sebelum UAS. Tapi minggu tenang itu sesuai dengan kalender pendidikan akan digunakan untuk pertemuan 14 materi teknik basis data gitu. Jadi sebelum UAS itu teknik basis data berarti ada 2 kali pertemuan di Selasa dan Kamis. Ya, jadi nanti bisa dilihat lagi di WA grup itu ada kalender pendidikan. Minggu depan itu pertemuan 15, kemudian minggu depannya untuk komunikasi data digunakan untuk pertemuan 14 mata kuliah teknik basis data. Selasanya pertemuan 14, Kamisnya pertemuan 15 berarti gitu. Gitu ya. Sampai ketemu lagi hari Kamis besok di mata kuliah teknik basis data masih membahas tentang normalisasi ya. Gitu. Nah, kita bahas normalisasi, kemudian selanjutnya kita bahas denormalisasi gitu ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Putri, Monik, Iqbal, Ahmad? Oh, Sebelum Ibu akhiri berkuliah. mengenai Kenapa, Mat? minggu tenangnya itu jadwal perubahan minggu tenang diumumkan aja di grup ya Bu ya, biar lebih mudah diingat. Iya, Ya baik Bu. siap. Ya, nanti Ibu posting lagi kalender pendidikannya. Nanti Ibu akan ingatkan gitu ya. Ada lagi yang disampaikan? Berarti teknik basis datanya jamnya sama apa beda, Bu? Jamnya sama, jam 10 tetap. Di hari Selasa ya? Di hari Iya. Selasa minggu depannya lagi ya. Minggu depan kan masih pertemuan 15. Minggu Oh depannya iya, tuh baru gitu. 2 minggu lagi berarti ya, Bu? Iya, jadi Selasa itu jam 10 teknik basis data pertemuan 14, Kamisnya pertemuan 15 gitu. Jadi biar kekejar semua pertemuan Oke. gitu. Cukup ya? Oke, kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, Ibu akhiri perkuliahan komunikasi data pertemuan 14 hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang keliru atau kurang berkenan. Seperti biasa, sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Terima kasih banyak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bu. Kasihan Ibu. Bu, kalau hasil penemuan taruh di web, nggak apa-apa kan ya, Bu? Nggak apa-apa. Di-upload aja, ya. Iya, Bu.